Kali ini kita akan membahas mengenai pelengkung tiga sendi. Konsep dasar pelengkung tiga sendi seperti kita lihat pada gambar di monitor. Ya, ini apabila pada suatu konstruksi balok di atas dua peletakan diberi beban terbagi rata, maka bidang momen yang terjadi akan berbentuk parabola. Ini seperti di gambar. Ya. Untuk mengurangi momen yang terjadi, dibuatlah konstruksi pelengkung seperti gambar di atas ini, di mana kedua peletakannya digunakan sendi, bukan sendi roll ya, tapi sendi. Pada kedua peletakan ini akan muncul reaksi peletakan, yaitu RAH, RAV, RBH, dan RBV. Reaksi peletakan ini berusaha menghalangi peralihan ujung-ujung pelengkung baik mendatar maupun vertikal. Jadi ketika ada beban, biar dia tidak kembali ke posisi mendatar, maka dia harus sendi. Kalau dia posisinya adalah roll, ketika ditekan maka batang ini akan kembali lurus. Maka konstruksinya harus sendi-sendi, ya, tidak seperti balok ditumpuk oleh dua tumpuan di mana satu sendi, satu roll. Momen yang terjadi menjadi lebih kecil sebagai berikut. Nah, efek dari pelengkung ini, momen yang dipikul oleh balok akan menjadi kecil. Kenapa? Coba kita lihat di bawah ini. Momen untuk titik C, MC adalah RAV kali X. RAV dikali X. Nah, ada pengurangan sebesar RAH. RAH ini ada gayanya ke arah kanan, karena dari sini titiknya putarnya berlawan arah jarum jam, dan tingginya adalah Y, maka besarnya min RAHY. Nah, min RAHY inilah yang mengurangi, akan lebih kecil jika dibandingkan dengan konstruksi balok ditumpuk oleh dua tumpuan. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya membuat pelengkung adalah seperti itu. Itu adalah konsep dasar mengapa dibuat pelengkung. Akibat bentuk konstruksi seperti ini, sendi-sendi, ya, ini sendi dengan sendi, maka struktur menjadi statis tak tentu. Statis tak tentu adalah dia tidak bisa dihitung dengan cara kesetimbangan. Sigma P sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, itu tidak bisa. Tidak mencukupi, sehingga untuk mengembalikan struktur ini menjadi struktur statis tertentu, maka di antara peletakan sendi A dan B dibuatlah satu sendi lagi, yaitu S. Nah, maka ditambahlah di sini S sendi lagi, sehingga dia menjadi pelengkung tiga sendi. Sehingga terdapat satu syarat lagi, di mana momen pada sendi S tersebut harus 0. Jadi tambah, yang awal kita biasa menghitung MA sama dengan 0, MB sama dengan 0, dan sigma P, sigma H sama dengan 0. Nah, sekarang ditambah dengan sigma MS. Ini agar dia bisa dihitung dengan statis tertentu, bukan statis tak tentu. Perhitungan statis tak tentu dia menggunakan matrik, ya, karena ada variabel, ada beberapa variabel yang tidak diketahui, ya. Sedangkan pakai secara kesetimbangan, dia hanya bisa kita hitung dengan persamaan-persamaan seperti ini. Dengan sigma MA sama dengan 0, sigma MB sama dengan 0, sigma MS sama dengan 0, sigma V sama dengan 0, dan sigma H sama dengan 0. Nah, ini contoh aplikasinya seperti ini. Dia pelengkung, dia diberi sendi, engsel di sini, ini juga engsel, ini juga engsel. Nah, kalau diperbesar gambar ini seperti ini, dia bisa bergerak berputar, ya, tapi tidak bisa mampu menahan gaya horizontal dan vertikal. Ini juga di tumpuannya sama, ya. Nah, seperti ini. Nah, ini aplikasi di lapangannya, jembatan menggunakan pelengkung tiga sendi. Nah, tumpuannya dia pakai sendi, ini juga ada sendinya, di sini juga ada sendinya. Ini contoh aplikasi pelengkung tiga sendi. Bagaimana cara menghitungnya? Ini ya, langkah-langkah penyelesaiannya. Langkah-langkah penyelesaian pada struktur pelengkung tiga sendi dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, sendi S dihapus dan salah satu peletakan sendi A dan B diganti dengan roll, ya. Jadi kita lihat tadi ini, ya, untuk perhitungan. Pertama, waktu kita menghitung
ini sendi, nanti ini kita buat roll, yang di sini nggak ada, dia jadi dianggap tidak ada sendi di S ya. Itu pertama langkahnya. Kedua, kemudian hitung reaksi peletakan di A dan di B baik vertikal maupun horizontal. Setelah kondisinya S dihilangkan dan sendi, misalnya A sendi, B roll, baru kita hitung reaksi peletakan. Dengan reaksi ini hitung momen yang terjadi pada S, di mana MS yang dinamakan dengan MS. Nanti kita lihat contohnya. Sendi S dipulihkan. Sendi S dipulihkan, momen pada sendi S dihitung dengan melibatkan reaksi horizontal dari peletakan. Momen pada sendi S ini sama dengan 0, MS sama dengan 0. Nah, ini sekarang coba kita lihat contohnya. Ini ada contoh pelengkung 3 sendi dengan beban terbagi rata sepanjang ini bentangnya ya. Ini ada 5 meter 5 meter. Kita akan coba menghitung berapa momen di titik C ya, titik C yang jaraknya 2,5 meter dari tumpuan A. Nah, pada pelengkung 3 sendi ini besarnya tinggi Y ini ya, itu ditentukan oleh rumus Y sama dengan 4F kali X. Bukan Fx ya, 4 kali F kali X dikali dengan L dikurang X dibagi dengan L pangkat 2. Y adalah jarak pelengkung dari garis horizontal dasar. Jadi tingginya ini ya, misalnya C tinggi C, jadi YC gitu ya. Dan F adalah ini dia, tinggi maksimum pelengkung. X adalah aksis yang bergerak antara secara horizontal. Jadi di titik mana kita tinjau X-nya, misalnya titik C, maka X-nya adalah jarak dari A sampai ke C. Jika ingin titik yang lain ya seperti itu ya. L adalah bentang pelengkung, L adalah panjang seluruhnya, dan F adalah tinggi pelengkung. Ditanyakan berapakah besarnya reaksi-reaksi di A dan di B serta momen di C. Nah, langsung dulu sigma MA sama dengan sendi ya, B adalah roll dan S tidak ada ya. Untuk awalnya kita tidak anggap ada S. Dimana RAV, ini sigma MB ya, dimana sigma MB sama dengan 0, RAV dikali jaraknya 10 ya, 5 tambah 5 dikurang, ini ada bebannya adalah Q kali 10, jaraknya adalah setengahnya yaitu 5 meter. Jadi sama dengan 0, maka akan didapat RAV sama dengan Q-nya adalah 3 tadi, 3 kali 10 kali 5 per 10, karena 10 RAV sama dengan 15 ton. Arahnya ke atas karena positif. Kemudian dengan cara berikutnya sigma MA, boleh juga pakai sigma V, tapi di sini pakai sigma MA. Sigma MA sama dengan 0, maka RBV itu dikali dengan 10 ya. Nah, ini hitungannya dianggap dibalik ya, konstruksinya dibalik, dicerminkan. Jadi gambarnya B di kiri, A di kanan. Jadi RBV kali 10 dikurang Q kali 10 kali 5 sama ya, dapatnya 15 ton. Kenapa? Karena dia konstruksinya adalah simetris. Nah, untuk kasus-kasus konstruksi simetris dengan beban simetris, sebenarnya kita bisa aja menghitung RAV dan RBV ini adalah setengah dari beban yang dipikulnya ya. Langsung bisa dapat setengah. Kemudian kalau sudah dapat titik RAV dan RBV, untuk menghitung gaya horizontalnya kita gunakan sigma MS sama dengan 0 ya. Kita pulihkan sigma MS nya ya. Sigma MS sama dengan 0. Ini kita tinjau hanya kiri aja ya. Yang sebelah kanan kita abaikan, kita hapus, kita anggap nggak ada. Maka dari sini ya, RAV kali 5, RAV ke atas kali 5 nilainya positif, dikurang RAH. RAH adalah arah putarnya berlawanan arah jarum jam, makanya min
RAH di sini, RAV, RAH dikali dengan tinggi F-nya ya, tinggi pelengkungnya, yaitu di sini adalah F-nya 3 meter. Ya, 3 meter. Kemudian dikurang, nah ini bebannya kita hitung hanya setengah ya. Setengah dari Q kali L pangkat 2. Jadi Q-nya 5 dikali jaraknya setengah dari 5. Jadi setengah ya, Q L pangkat 2 sama dengan 0. Maka RAH kita dapat ya, kita masukkan angkanya, dapatnya 12,5 ton, arahnya ke kanan karena nilainya positif. Kita anggap tadi dia ke kanan, maka nilainya berarti betul ke kanan. Berikutnya adalah sigma H untuk menghitung RBH. Sigma H sama dengan 0, RBH karena tidak ada gaya horizontal lain otomatis sama dengan RAH sama dengan 12,5 ton. Ya, jadi arahnya ke kiri ya, seimbang. Jadi ya, RAH akan sama dengan RBH. Kemudian kita untuk menghitung momen C, kita cari dulu koordinatnya atau titik ini ya. X-nya sudah diketahui 2,5, berapa Y-nya? Y-nya belum didapat, maka cara mencari titik Y adalah rumusnya YC sama dengan 4Fx kali L kurang X per L pangkat 2. Nah, ini 4 dikali F-nya 3, X-nya di sini 2,5. Jadi dikali 2,5 buka kurung, ini L panjang keseluruhannya 10 dikurang X-nya 2,5 dibagi 10 pangkat 2. Jadi tingginya adalah 2,25 meter nih ya. Ini kalau pakai meter ya, bukan senti tapi meter, 2,25 meter. Bagaimana menghitung momen di titik C? MC sama dengan, nah ini tinggal kita tutup aja dari sini. Yang kanan kita abaikan, kita hanya melihat yang kiri ya, dari A sampai ke C saja kita meninjaunya. Jadi MC sama dengan RAV, di sini ada RAV dikali X, dikali X-nya, jarak X-nya, kemudian dikurang RAH karena ada H di sini. Jaraknya adalah ini yang tegak lurus, RAH kali YC, dikurang ada beban Q di sini. Q-nya adalah QA sampai dengan C. Ya, besarnya adalah Q dikali 2,5, terusnya dikali lagi jaraknya adalah setengah dari 2,5. Jadi setengah Q 3 kali 2, 2,5 pangkat 2. Ya. Kebetulan dapatnya di sini 0. Ini bukan berarti harus 0 ya, tapi kebetulan dapatnya 0 ton meter. Nah, itulah cara menghitung momen pada pelengkung. Nah, pada kasus konstruksi pelengkung kita tidak menghitung gaya lintang dan normal karena batangnya yang tidak ini, karena titik kalau lintang itu kan selalu tegak lurus gaya. Jadi kita susah di sini, harus menegak luruskan dulu gaya-gaya yang ada. Jadi bukan tidak bisa tapi rumit. Jadi tidak kita bahas untuk hitung gaya lintang dan gaya normal karena arah sumbunya berubah terus ya. Jadi bebannya agak repot, kita harus membuat dia sinkosnya yang berubah, setiap titik berubah sudutnya gitu. Ya, jadi kita hanya menghitung momen saja untuk pelengkung 3 sendi. Nah, ini contoh yang lain ya. Hitung dan gambarkan bidang momen untuk konstruksi di samping ini ya. Jadi momen saja yang diminta, tidak lintang dan normal. Nah, pada konstruksi seperti ini ya, ingat rumusnya untuk menentukan Y adalah pakai 4Fx dikali L dikurang X per L pangkat 2. Jadi kita hitung dulu untuk setiap titik ini, yaitu YB, Y untuk titik B ya, besarnya 2,63 dengan cara yang sama, YC 5,16, YD 5,65 dan YE adalah 3,6 ya gitu ya. Jadi tingginya ini rendah, ini paling tinggi, kemudian ini juga tinggi 5,65 ya, karena dia melengkung, jadi makin menjauh makin mengecil. Berikutnya kita hitung momennya karena tidak menghitung lintang dan normal. Nah, momen di titik bukan momen, tapi ini kita hitung dulu apa namanya, reaksi tumpuan ya. Sigma MF sama dengan 0. Jadi kita buat dari sini dulu, sigma MF sama dengan 0. Maka RAV, ada RAV di sini dikali dengan
Ya, ini 2 tambah 3 tambah 3, 2 tambah 3 5 tambah 3 8, ya, 8 tambah 2 10, 10 tambah 6 33 16. Jadi 16 meter. Kemudian ada P2 arahnya seperti ini. Jadi kalau terhadap titik F, putarannya adalah searah jarum jam. Berarti nilainya positif, yaitu P1 kali YB. Tingginya adalah YB di sini. Kemudian tambah P2, arahnya putarnya berlawanan searah jarum jam. Tingginya adalah YC, ya, plus. Kemudian dikurang P3. Nah, P3 ini putarannya berlawanan arah jarum jam. Jadi nilainya min P3 kali 6. Jaraknya dari D ke F adalah 6. Dikurang P4, ya, P4 dikali 3 karena jaraknya 3, dan minus juga karena dia arah putarnya berlawanan arah jarum jam. Nah, dari sini kalau kita jabarkan dapatlah RAV sama dengan 1,54 per 16, dapatnya 0,1 ton. Kecil ya, 0,1 ton. Nah, berikutnya dengan sigma V kita bisa menghitung gaya reaksi di F, yaitu dengan RAV, ya, RAV dikurang P3, ya, RAV ada kemari. Ini horizontal tidak dihitung, ini yang vertikal saja. P3 dikurang P4, di sini ada RF. Ini harusnya RFV, ya. Nah, RF untuk vertikal, RFV, ya. Nah, berikutnya kalau sudah seperti ini maka dapatlah RFV ini, ya, RF gaya vertikal sama dengan 4,9 ton. Kemudian dengan sigma ms sama dengan 0 ini kita tutup, ya. Jadi dari S ini kita batasi kita lihat hanya dari A sampai ke S. Yang S ke F kita anggap tidak ada, ya. Jadi kita melihatnya A sampai ke S. Nah, sigma ms sama dengan 0, maka di sini RAV, ada gaya RAV ke atas, dikali dengan 8, yaitu 3 tambah 3 tambah 2 sama dengan 8. Dikurang RAH, nanti di sini ada RAH, ya. RAH dikali dengan F, tinggi F-nya ini yaitu 6, dikurang P1. Nah, P1 ini P1, P2, P3, P4. P1 kita lihat kalau terhadap titik S, dia arah putarnya, ya, arah putarnya berlawanan arah jarum jam. Jadi nilainya min P1F. Nah, berapa jarak dari titik S ke titik B secara vertikal? Karena kan harus tegak lurus. Gaya P1, ya, jaraknya ini yang dihitung dari sini, yaitu tinggi F ini kita kurangi dengan YB. F-nya 6 dikurang YB. Itu adalah jadi seperti ini. F dikurang YB. Begitu juga dengan P2, min arah putarnya terhadap tumbuh F adalah berlawanan arah jarum jam. Kemudian berapa jarak dari ini tegak lurusnya, ya, titik C ke S, yaitu F dikurang YC sama dengan 0. Gaya yang lain tidak kita hitung. Jadi dari persamaan ini kita masukkan RAV. Oh, ini 8 adalah 8 yang ini, ya. Sedangkan RAV-nya adalah 0,1 tadi di slide sebelumnya. Kemudian dikurang RAH, ini yang kita akan hitung, dikali 6 yaitu F-nya, dikali 2 P1, dikali 6 dikurang 2,65 F dan YB. P2 yaitu 3 dikali dengan 6 dikurang 5,16 akan sama dengan RAH didapat min 1,41 ton. Berarti arahnya dia ke kiri. Awalnya kan kita menganggap dia ke kanan, ya. Karena dapatnya negatif berarti dia arahnya ke kiri. Nah, dari sini kita bisa menghitung RFH, ya, dengan sigma H sama dengan 0. RAH ini ke kiri min, ya. Walaupun kita angkat ke kanan tapi hasilnya negatif berarti dia min. Ditambah P1, ya, yang horizontal aja kita hitung. P1 ke kanan kita anggap positif, P2 ke kanan positif, ditambah RFH kita anggap juga ke kanan. Hasilnya didapat RFH adalah min 3,59 ton. Maka dia rupanya karena dia negatif berarti kita anggap dia ke kanan, hasilnya adalah ke kiri, ya.
Kalau hasilnya positif baru dia ke kanan, tapi karena hasilnya negatif berarti dia arah RFH adalah ke kiri. RAH juga ke kiri ya, dua-dua ke kiri untuk melawan gaya horizontal dari P1 dan P2. Berikutnya bagaimana kita menghitung momen di B ya. MB sama dengan, ini tinggal kita tutup dari sini ya. Yang kita lihat adalah A sampai ke B, yang lain kita abaikan. Di A ada gaya RAV dan RBH. Besarnya kita kali dengan 2, yaitu jarak ini terhadap titik B, tambah RAH ini kenapa plus? Karena arahnya putarannya adalah dia RAH ini kan ke kiri. Putarannya terhadap titik B adalah searah jarum jam. Dikali dengan YB sehingga didapat 0,1 kali 2 ditambah 1,41 dikali 2,63 sama dengan 3,91 ton ya. Kemudian untuk MC RAV kali 5, RAV dikali 5 jaraknya tegak lurus terhadap titik C. Ada RAH nya tentu pakai YC ditambah RAH kali YC. Nah di sini bekerja gaya P1 nya adalah ya jaraknya YC ya, jaraknya kan ini dari sini kemari ya, yaitu tentu YC ini dikurang dengan YB, jaraknya ini ya, YC dikurang YB sama dengan 0,1 kali 5 ditambah 1,41 dikali 5,16 dikurang 2 kali 5,16 dikurang 2,63 sama dengan 2,72 ton meter. Kemudian kalau MS kita tidak hitung lagi, MS sudah pasti 0 ya. MA, MS dan MF sudah pasti 0 karena dia titik sendinya ya. Jadi tiga-tiganya 0. Kemudian MD sama dengan RFV dikali, nah ini supaya mudah kita balik posisinya ya, kita cerminkan, kita menghitungnya dari F ya. F ada di kiri dan A ada di kanan, sehingga RFP dikali 6 jaraknya dari titik D ya, dari titik D ada 6, 3 tambah 3, kemudian dikurang RFH itu arahnya dia ke dalam, tapi kalau diputar dia jadi ke kiri ya. Terhadap titik D dia sama dengan min ya, putarannya berlawanan arah jarum jam kali dengan YD ya, dikurang P4 ini bekerja ya, arah putarnya jadi kalau dibalik dia berputarnya terhadap titik D berlawanan arah jarum jam, jadi min P4 kali 3 jaraknya 3 sama dengan didapatlah nanti momennya 0,12 ton meter. Nah ME ya, dari langsung aja dari titik E ke F kita lihatnya, jadi RFV dikali 3 dikurang RFH dikali YE ya, sama dengan 4,9 dikali 3 dikurang 3,59, ini RFH nya dikali dengan 3,663 adalah YE nya sama dengan 1,56. Nah kalau kita gambarkan nanti akan seperti ini gambarnya ya, jadi tingginya ini ya, untuk dapat 3,9 itu ini dari titik C ke bawah diukurnya ya, jadi dari titik-titik ini seperti itu. Jadi kita gambar, nah ini penentuan garis arahnya, posisinya, posisi momennya ya. Bahasan kita untuk minggu ini cukup sampai di sini. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.